Halo temanku, menjadi pendana dalam P2P lending merupakan salah satu investasi yang sedang cukup populer saat ini. Pasalnya, selain memberikan keuntungan yang menarik, prosesnya pun terbilang mudah. Nah, untuk kamu yang ingin investasi di P2P lending, yuk kita simak berbagai istilah di dalamnya agar bisa makin cuan. Istilah pertama dalam P2P lending yang perlu kamu ketahui tentulah arti dari peer-to-peer itu sendiri. Kalau kamu ingin investasi di peer-to-peer lending, tentu harus paham dulu dong apa maknanya. Nah, peer-to-peer dalam P2P lending di sini maksudnya adalah pendanaan yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Jadi, dana yang dipinjamkan kepadamu jelas asalnya dari mana, dan jika kamu berinvestasi juga jelas dialirkan kemana. Istilah selanjutnya yaitu fintech. Istilah satu ini juga mungkin sudah cukup sering kamu dengar. Fintech sendiri berarti financial technology atau teknologi keuangan. Nah, fintech ini mempermudah berbagai aktivitas keuanganmu dengan adanya teknologi. Peer-to-peer lending merupakan salah satu bentuk dari fintech ini. Namun, terdapat bentuk lain juga yang lazim digunakan, seperti dompet digital, e-money, hingga aplikasi investasi lainnya. Selanjutnya yaitu lender. Mudahnya, lender adalah orang yang memiliki dana untuk disalurkan kepada peminjam dana untuk berbagai kebutuhan. Beberapa tempat menggunakan istilah lender atau investor. Keduanya memiliki makna yang serupa. Jika ada lender, tentu ada orang yang mendapatkan pendanaan tersebut. Nah, orang tersebut adalah borrower. Jadi, jika temanku sedang membutuhkan pendanaan untuk berbagai keperluan, maka temanku bisa disebut sebagai seorang borrower dari asetku. Berikutnya yaitu imbal hasil. Mungkin temanku sering mendengar jika berinvestasi, maka akan mendapatkan imbal hasil dengan persentase tertentu. Nah, imbal hasil sendiri berarti keuntungan yang didapat dari investasi yang kamu lakukan. Tujuan investasi tentulah mengharap uang yang diserahkan dapat berkembang, bukan? Nah, tingkat keuntungan tersebut yang disebut sebagai imbal hasil. Biasanya dinyatakan dalam persentase seperti ini. Selayaknya investasi, tentu terdapat risiko di dalamnya. Pada investasi P2P lending, salah satu risikonya adalah terjadinya gagal bayar dari borrower kepada lender. Waduh, terus bagaimana kalau ini terjadi? Tenang, yuk kita bahas istilah selanjutnya. Provision fund atau proteksi modal adalah jaminan dari perusahaan fintech P2P lending untuk melindungi uang nasabah dari risiko gagal bayar. Jadi, lender tak perlu khawatir investasinya akan hangus karena sudah memiliki jaminan. Istilah yang perlu temanku ketahui selanjutnya yaitu tenor. Tenor merupakan periode pembayaran pinjaman yang disepakati hingga pinjaman tersebut dianggap lunas. Bagi seorang peminjam atau kreditur, istilah tenor berarti berapa lama pinjaman tersebut harus kamu bayarkan. Jika tertulis tenor 3-6 bulan, maka berarti pinjaman tersebut dapat kamu bayarkan selama 3-6 bulan. Nah, berbeda jika kamu adalah seorang lender yang berinvestasi pada P2P lending. Imbal hasil baru akan kamu dapatkan setelah tenor jatuh tempo. Jadi, semakin singkat tenor yang kamu pilih untuk investasimu, maka semakin cepat pula kamu menerima imbal hasil. Namun, semakin singkat tenor berarti semakin kecil nilai imbal hasilnya. Istilah selanjutnya yaitu NPL atau Non-Performing Loan. Ini memiliki makna seberapa besar rasio terjadinya gagal bayar pada suatu layanan fintech P2P lending. Biasanya NPL ditampilkan dalam bentuk persentase, di mana jika semakin mendekati 0, berarti semakin baik performa fintech tersebut. Istilah terakhir yaitu TKB atau tingkat keberhasilan. Ini berarti menunjukkan berapa besar rasio peminjam yang berhasil melakukan pembayaran. Angka 90 tersebut memiliki makna 90 hari pasca jatuh tempo. Dengan begitu, TKB 90 berarti persentase keberhasilan pembayaran hingga 90 hari setelah jatuh tempo. Tentu, semakin tinggi angkanya, maka semakin baik performa fintech tersebut.
FYI temanku, asetku sendiri memiliki persentase TKB 90 sebesar 100%. Nah, itulah tadi beberapa istilah yang perlu kamu ketahui dalam P2P lending. Bagaimana temanku? Sudah lebih paham kan mengenai istilah-istilah di dalamnya? Makanya, ikuti terus Asetku untuk mendapatkan berbagai informasi keuangan dan investasi lainnya. Asetku jelas berkembang.